Jadi begini, Nabi Muhammad itu diutus jadi Rasul, tidak menyampaikan kepada umat Islam tentang hakikat syariat torekot makrifat. Itu proses budaya Islam. Dalam sholat saja Nabi tidak menjelaskan rukun sholat sekian, sunahnya sekian, nggak ada. Sahabat nanya, katanya wajib sholat, iya. Nah bagaimana sholat? Jawab Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Lihatlah kamu, lihat aku, bagaimana aku melakukan sholat. Itu saja kok. Nabi sunahnya sekian, kemudian apalagi rukunnya sekian, terus definisinya sholat itu af'alun wa aqwalun, itu mah aqwal ulama, itu mah Nabi mah enggak, yang salah paham. Sederhana sekali kok. Nabi tidak menjelaskan sehingga sahabat melihat Nabi sholat, ya. Nabi tidak melakukan penyeragaman sholat, latihan sholat, penataran sholat, enggak. Lihat aja, simple kok. Yang bikin rumit nih para kiainya sebenarnya. Nah itulah sebabnya, karena mereka dasarnya melihat Nabi sholat. Akibatnya sekarang sholatnya orang tidak sama sealam dunia. Pengen tahu bedanya sholat? Dari mulai takbir sampai salam beda semua. Yang bener mana? Ada yang pakai usolli, ada yang bilang usolli bid'ah, betul nggak? Takbirnya gimana? Allahu Akbar di atas kepala atau di atas telinga atau bawah telinga atau penjelkipak atau digoyang-goyang? Setelah takbir sedekap atau selonjor tangannya? Yang selonjor ada, yang sedekap ada. Ada yang baca iftitah, ada yang tidak. Yang baca Fatihah, ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim, ada yang langsung Alhamdulillah. Betul nggak? Tahiyatnya ada sampai tekan dajjal disebutin semuanya. Anda salawat Muhammad, salawat Ibrahim, tulis innaka hamidum majid, assalamualaikum. Yang ngeramu siapa ini? Nah ini kita harus tahu, harus dimengerti. Jadi hakikat itu mah perjalanan sejarah. Ketika umat Islam sudah menyebar kemana-mana, nah, jadi bagaimana melihatnya, maka itulah akibatnya karena sudut pandang yang berbeda-beda. Udah sekarang Buya Syakur selama di Paku Sambet ya. Oke. Ini yang hadir pulang. Oke. Minggu lagi nanya, ada orangnya, apa yang disampaikan Buya Syakur Yasin? Percaya enggak? Ceritanya berbeda-beda. Betul enggak? Ada nggak yang bilang, waduh enak banget, pengajiannya ilmiah, menyentuh hati, luar biasa. Ada nggak? Belenak. Nggak cerita pahala, nggak cerita sorga, nggak ada syair-syairan, nggak ada puji-pujian. Lalu ya saya pulang. Ada nggak? Ada kan? Ya sudah. Nah, sayanya sebagai seorang mubalik juga harus punya visi dan misi, mencerdaskan masyarakat. Kalau saya ceritanya pahala-pahala, itu mengabadikan kebodohan nantinya. Betul nggak? Lah ya dong, enggak sih kok. Orang itu hidup punya prinsip. Nah kalau ya seorang pendengar punya, waduh hebat. Bukan materinya, tapi Pak Buya Syakur punya visi dan misi yang jelas tujuannya. Nggak pernah jelek-jelekin orang, betul nggak? Nggak mengkafirkan orang, nggak ada.
Saya tidak punya rasa dendam dan kebencian kepada siapapun. Nah, itulah makanya ketika berhubungan dengan orang India, di situ banyak orang sakti-sakti. Orang India itu kalau bertapa itu di atas paku 15 hari merendam di dan sakti lah. Nah, nanti itu nantinya akidahnya terpengaruh. Nanti berhubungan dengan Yunani, filsafat, logika, keluarlah Mu'tazilah, betul nggak? Itulah kira-kira. Jadi akan beragam. Nah, ketika orang Islam itu beragam-ragam sudut pandangnya, ada yang masuk masjid zikiran aja hilallah, nggak usaha, nggak nyawa, nggak nanam bawang, nggak nanam sabrang, nggak bikin, ya ada yang usaha saja, duitnya bagi-bagi, ada yang medit buat makan sendiri, orang lain melarat masa bodoh semuanya. Nah, itulah maka ini orang golongan hakikat, ini orang sudah tingkatan ma'rifat, ini tarekat, ini syariat. Nah, saya tidak akan mengatakan mana yang benar, ya kan begitu. Karena bagaimanapun jangan soka wadan-wadanan, jangan mengecek orang yang tarekat apa itu bid'ah, itu nggak ada tarekat. Jangan begitu, Bung. Hormati sajalah, betul nggak? Nanti orang udah tarekat apa itu syariat, itu masih SD itu. Nggak usah lah. Begini, syariat itu bahasa Arabnya syari', ya, jalan besar. Kalau torekot itu torik, zamannya turukun, dijamakan lagi turukat. Kalau syari zamannya syawari'. Apa bedanya? Kalau torik itu jalan kecil tuh, umpamanya dari Kertasmaya mau ke Bangan 2, itu jalan kaki nyebrang Sungai Cimanuk, naik Tambangan 10 menit nyampe, betul nggak? Kalau pakai jalan besar syariat harus lewat Jati Barang dulu, Bangkalwa, Widasari, muter Tukdana, muter. Yang pakai mobil ya jangan dikatakan goblok, kok muter-muter sih? Bangan 2 kan deket, dia pakai mobil, dia lebih nyaman pakai mobil, mau disalahkan? Ya kan gitu. Oke. Nah, kendaraannya juga sama. Kita mau ke Jakarta, ada yang naik kereta, boleh nggak? Yang bawa mobil sendiri, boleh. Yang naik motor, yang naik bus, yang pakai sepeda, yang jalan kaki pun jangan disalahkan. Kita nanya saja dulu kepada orang yang memilih. Kenapa engkau memilih kereta api? Karena usia saya sudah 80 lebih. Kadang-kadang sering pengen kencing, ya kan? Mobil kan nggak ada WC-nya, jadi enak pakai kereta. Kalau mau kencing sudah ada WC-nya. Makan mau sembahyang juga ada musolanya, betul nggak? Yang naik motor salah nggak? Tanya alasannya, kenapa naik motor? Ya karena Jakarta itu macet. Naik mobil ya bisa 12 jam. Naik motor mah nggak ada macetnya. Begitu macet gue gotong ke trotoar. Iya kan? Bisa masuk gang kecil. Oke. Yang naik sepeda salah nggak? Jangan disalahkan. Dia memilih sendiri. Sambil apa? Saya ini kolesterolnya tinggi. Jadi harus banyak olahraga. Yang jalan kaki salah nggak? Goblok, Jakarta kan jauh, nggak ada urusan. Coba kita berpikir dari sudut pandang orang lain. Oke. Karena apa? Sengaja jalan kaki karena sekalian pengen mampir dulu ke tempat saudara. Di Gedongan mampir dulu nginep, terus ke Pengarengan dulu nginep dulu, Serajapura dulu, terus mau mampir juga di
buntet dulu, nanti di kesunean, nanti ke jaksan, betul nggak? Boleh nggak? Nah itulah makanya terserah Anda mau hakikat, mau torekot, mau makrifat, mau syariat, sesuai dengan selera Anda. Saya doakan mudah-mudahan semuanya sampai. Yang naik bis nyampe, yang naik kereta nyampe, naik sepeda nyampe, semuanya nyampe. Oke? Nah, lalu yang jadi masalah apa? Orang saling salah menyalahkan. Bahkan kadang-kadang torekat dengan torekat berantem juga kadang-kadang. Ada Tijaniyah, ada Qadiriyah, ada Naqsabandiyah, ada. Nah ini, yang semacam ini, lalu yang menjadi persoalan bagi kita, sebetulnya mah itu satu paket sebetulnya mah. Nabi tidak menjelaskan. Yang syariat ada dalilnya, yang torekot ada dalilnya, ada yang syariat ada, semua ada dalilnya, selesai. Yang penting ada dalilnya. Waja'alli hujjatan ya Rabbal. Yang penting ada argumentasinya, ada alasannya. Jadi sebetulnya mah itu hanya satu paket saja, bahwa yang namanya hakikat dengan syariat itu satu paket. Saya ingin memberikan contoh seperti ini, ibu-ibu sekalian. Rumah saya ini setiap hari tamunya banyak sekali, ratusan tamu dari pagi sampai sore. Kadang-kadang karpet saya terbakar rokok karena orang ambil rokok jatuh. Kadang-kadang ada bayi kencing di situ, kan ya Pak Edi ya, nanti dicuci lagi karpetnya kan gitu. Ini contoh aja dulu. Kadang-kadang tamu banyak ngobrol masing-masing sehingga kita konsultasi sama tamu juga kurang nyaman. Boleh nggak saya bikin aturan? Boleh nggak? Nah aturan itu bahasa Arabnya namanya syariat. Saya namanya syariat. Saya yang punya aturan, aturan saya namanya syariat, ya kan begitu. Nah, satu, dilarang merokok. Dua, dilarang bicara keras. Ketiga, dilarang bawa anak-anak. Itu syariat. Saya bertanya, tamu yang masuk rumah saya harus menghormati aturan enggak? Nah, kalau ada tamu menghormati aturan, bagus enggak? Bagus dong, syariat. Ibu-ibu dari Paku Sambe datang ke rumah saya bawa anak kecil. Begitu lihat tembok dilarang bawa. Oh Pak Kiai punten, selesai. Punten Pak Kiai. Dia keluar dititipkan kepada kakaknya. Punten, ya sudah selesai. Allah juga tidak akan menuntut. Apapun dosamu, asal engkau meminta ampun, selesai. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Oke, itu syariat. Asal ngaku salah, minta maaf, selesai. Ada lagi sudah nyelin rokok, tes kepul, nggak boleh ngerokok. Punten Pak Kiai, selesai. Hebat nggak? Hebat. Tetapi kalau orang yang sudah tingkatannya hakikat itu sudah hubungannya bukan dengan aturan. Dia tidak menghormati aturan, tapi menghormati yang punya aturan. Dia menghormati Buya Syakur, bukan menghormati aturannya Buya Syakur. Beda nggak? Begini, baru akan kelihatan bedanya ketika saya lagi mandi, telinga saya masuk air. Oke. Pendengaran saya berkurang. Ada tamu datang, aturannya tidak boleh bicara keras. Mangga. Dari mana Pak? Apa yang perlu saya bantu Pak? Tolong dong bicaranya yang keras, saya nggak denger. Nggak bisa Pak Kiai, aturannya nggak boleh. Saya usir nggak tuh? Saya usir nggak? Paham nggak? Nggak bisa. Kalau yang merintah syari nggak ada urusan. Karena orang yang hakikat itu hubungannya dengan Allah, bukan dengan syariatnya. Paham nggak?
jangan menyalahkan. Saya mau nanya, membunuh anak kecil dosa enggak? Nabi Khidir dosa enggak? Kesalahan. Enggak ada urusan. Jangan pernah menyalahkan. Tolong umat Islam berhenti, jangan saling salah menyalahkan. Namanya mazhab, partai, aliran, ormas itu pakaian sementara selagi di dunia, betul nggak? Pada akhirnya nanti tidak akan ditanya partai kamu apa, mazhab apa kamu, bangsa nggak ada, suku nggak ada, langsung hati kita yang ditanya, iya kan? Itu hanya kendaraan. Orang yang naiknya mobil sendiri, saya pakai mobil sendiri, pakai naik bis aja. Ini pramugari cantik-cantik, nggak tertarik dah. Ada snacknya, saya bawa sendiri, kan mahal. Ini apalagi mobilnya 6 cc ini, 6 silinder. Ini kan masih 2 juta habisnya. Nggak ada urusan duit gue kok. Kenapa? Nyaman. Saya ingin menikmati dong mobil saya, gimana lagi? Masa nggak boleh? Ya kan begitu. Berkendara silakan, urusan dunia. Yang penting tujuan kita sama, insya Allah kita sampai. Doakan teman-teman kita yang kendaranya lain, doakan semoga mereka nyampe semuanya. Setuju? Jangan didoakan suruh masuk neraka, gimana lagi? Neraka. Memang kamu senang ada saudaramu masuk neraka? Jelas dong. Betul nggak? Dah iya. Kebahagiaan itu kebersamaan, bukan sendiri-sendiri. Kalau kamu tidak sakit hati ada orang yang dihinakan, kebahagiaan Anda bohong semuanya. Iya dong, bareng-bareng bahagia tuh. Aku pengen masuk surga bareng-bareng. Sekalipun hakikatnya saya nggak pengen masuk surga, nggak apa ya. Tapi saya doakan masuk surga, silakan. Kalau kamu mau surga mah, saya doakan sampai, nggak ada masalah. Nah, itulah makanya jadi bedanya satu paket. Nanti torekotnya, nah itu etikanya. Nah, situ pakai etika nggak? Ngetok pintu berapa kali? Pakai didorak pakai kaki apa pakai tangan? Digebrok pakai jentik? Nah, berapa kali? Tuh, sambil ngomong apa? Nah, pinter sih aku. Assalamualaikum, Buya. Assalamualaikum. Nah, kalau belum dibuka masuk nggak? Keduh. Itu torek itu adalah prosedur, protokolnya seperti itu. Paham nggak? Jadi artinya bahwa itu nggak usah dipertengkarkan, dan itu proses budaya. Betul nggak? Nah, jadi artinya kita jangan berkecil hati. Orang tetapi standarnya kalau bersyariat harus bagaimanapun, betul nggak? Mau marifat, torekat, hakikat, mangga, tapi tetap syariat adalah pintu gerbang untuk masuk ke dalam rumah, betul nggak? Harus lewat pintunya syariat. Sekalipun orang ngaku waliullah, udah tingkatan hakikat marifat, ternyata nguyu bari beli ngandel kita mah. Ternyata beli sembayang aja, percaya? Tetap standarnya menurut saya bahwa syariat itu adalah pintu masuk, terus pakai syariat. Bisa nggak masuk rumah tidak lewat pintu? Lewat apa? Kalau masuk di jendela namanya apa? Oke, terima kasih.